Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki seorang ayah yang bernama Azar dan kakek bernama Nahor. Nabi Ibrahim alaihi salam yang sudah bertekad ingin memerangi kesyirikan maupun penyembahan berhala. Ia ingin mempertebal keimanan dan keyakinannya terlebih dahulu untuk menenteramkan kalbu serta membersihkan keraguan-keraguan yang mungkin mengganggu pikirannya. Ibrahim memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepada dirinya tentang cara Allah menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah meninggal. Ketika tahun 2295 sebelum Masehi, Kerajaan Babilonia waktu itu diperintah oleh Raja Namrud, seorang raja bengis yang berkuasa secara absolut dan zalim. Kerajaan itu mendapat pertanda langka pada bintang-bintang bahwa akan ada seorang anak laki-laki perkasa lahir dan keturunannya akan memenuhi seisi bumi. Di berbagai penjuru bumi, dengan salah seorang keturunannya akan membunuh Raja Namrud. Ketakutan terhadap kabar ini, maka ada perintah bahwa semua bayi laki-laki yang baru lahir harus ditiadakan. Pada waktu yang hampir bersamaan, ayah dari Nabi Ibrahim, Azar, merasakan kebahagiaan sekaligus kekhawatiran yang mendalam, karena ia mendengar kabar bahwa istrinya sedang mengandung seorang anak. Sesaat setelah ia dinobatkan sebagai panglima kerajaan. Lalu, kedua putranya, yaitu kakak Nabi Ibrahim, Nahor dan Haran, memberi pendapat tentang persoalan ini. Haran, sebagai seorang ahli nujum, berpendapat bahwa sang ayah dapat menyerahkan anak itu kepada raja, sebab Haran meyakini bahwa belum ada pertanda di langit yang gagal, sekalipun harus diserahkan ke pedang atau perapian. Haran percaya akan ada keajaiban yang membuat anak itu tetap hidup. Sedangkan Nahor memberi saran supaya sang ibu meninggalkan negeri Babilonia selama beberapa waktu. Sementara itu, sang ayah dapat menyerahkan bayi lain sebagai ganti Ibrahim. Sang ayah menerima saran Nahor supaya menyelamatkan diri dari negeri Babilonia. Selanjutnya, ibu Nabi Ibrahim alaihissalam ditempatkan di sebuah gua bersama seorang pengasuh, sampai hari bersalin dan sang ayah mengambil seorang bayi dari seorang hambanya untuk diserahkan ke Raja Namrud. Ketika peniadaan bayi dilakukan, Raja Namrud bergembira sebab ia menyangka ancaman bagi kerajaannya telah lenyap. Sementara itu, setelah ibu Ibrahim mengalami persalinan, ia bersama pengasuh meninggalkan Ibrahim seorang diri di gua. Sang ibu menangis seraya berdoa, "Semoga Sang Pelindung selalu menyertaimu, wahai anakku." Setelah Ibrahim tinggalkan seorang diri, Allah mengutus sesosok malaikat supaya hadir dan merawat Ibrahim. Setelah berbulan-bulan dari kejadian tersebut, Haran masih mempercayai pertanda langit tentang Ibrahim, sehingga ia pergi mendatangi gua di mana Ibrahim kecil ditinggalkan. Haran terkejut ketika mendapati adiknya telah menjadi seorang anak laki-laki yang berbicara. Haran mengajak Ibrahim pulang ke negeri Babilonia, namun Ibrahim sempat menolak. Seraya mengatakan bahwa ia tidak mempunyai rumah, karena ia mengaku telah tersesat di sebuah tempat yang tidak ia kenal. Pada akhirnya, Haran berhasil membawa Ibrahim ke rumah sang ayah di Babilonia. Ketika Haran mempertemukan Ibrahim dengan sang ayah tidak percaya bahwa anak yang diajak Haran itu merupakan bayi yang telah ditinggalkan selama berbulan-bulan di gua. Ketika Nabi Ibrahim ditanya siapa yang selama ini memberinya makan, ia menjawab, "Yang Maha Pemberi yang menyediakan makanan untuknya." Lalu ia kembali ditanya tentang siapa yang merawatnya saat sakit. Ia menjawab, "Yang Maha Menyembuhkan yang melakukannya."
Kemudian ketika ditanya tentang siapa yang memberinya tentang jawaban-jawaban ini, Ibrahim menjawab bahwa Yang Maha Mengetahui yang mengajarinya. Terkejut dengan jawaban-jawaban ini, sang ayah merasa heran dan takjub terhadap Ibrahim. Untuk menghindari kecurigaan Raja Namrud yang kejam, Ibrahim diasuh di rumah Haran yang berada di luar wilayah Babilonia. Di sana, Ibrahim dibesarkan bersama anak-anak lainnya. Ketika Nabi Ibrahim telah berusia 12 tahun, ia merasa kehilangan sosok yang sebelumnya memberi makan dan perlindungan untuk dirinya. Terlebih ia mendapati orang-orang di negeri itu merupakan para penyembah patung berhala. Ibrahim mengingkari anggapan bahwa patung adalah dewa, hingga ia merasa tak betah berada di tengah-tengah negeri itu. Ibrahim memutuskan untuk mencari Tuhan hingga ia harus berpindah di rumah Nabi Nuh. Selama beberapa waktu, usia hidup Nabi Nuh adalah sekitar 900 tahun. Setelah berguru di rumah Nabi Nuh alaihi salam, Ibrahim memutuskan pergi, sebab ia mendapatkan jawaban dalam pencariannya. Tatkala Ibrahim kembali ke rumah ayahnya, ia sering mendapati ayahnya sedang membuat patung-patung serta meletakkan makanan di depan patung-patung itu. Sehingga menyebabkan Ibrahim bertanya-tanya tentang perilaku sang ayah. Mendapati jawaban bahwa sang ayah menyembah patung karena tradisi leluhur, Nabi Ibrahim mempertanyakan tradisi ini, namun sang ayah membiarkan Ibrahim. Pada zaman Nabi Ibrahim, sebagian besar orang di Mesopotamia beragama politeisme, yaitu tradisi penyembahan lebih dari satu dewa, baik berupa dewa-dewa di muka bumi maupun dewa-dewa di langit. Dan orang-orang tersebut membuat patung sebagai simbol dewa-dewa itu. Ketika Nabi Ibrahim bertanya tentang Tuhan kepada Nahor, kakaknya menjelaskan bahwa di langit ada dewa-dewa. Akan tetapi, Nabi Ibrahim merasa perlu membuktikan ucapan ini. Selanjutnya disebutkan bahwa semasa remaja, Nabi Ibrahim masih sering bertanya kepada sang ayah tentang Tuhan yang sesungguhnya. Walaupun demikian, ayahnya tetap tak menghiraukannya. Suatu ketika, Nabi Ibrahim bertanya, "Terbuat dari apakah patung-patung ini?" Maka ayahnya menunjukkan kayu sebagai bahan pembuatan. Nabi Ibrahim pun mempertanyakannya lagi, "Apakah kayu itu Tuhan?" Benda yang hangus lenyap di perapian. Untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan dari anaknya, ayahnya pun menyuruh Nabi Ibrahim untuk berkeliling menjajakan berhala-berhala itu di pasar. Nabi Ibrahim diperintahkan menjual patung-patung buatan ayahnya. Nabi Ibrahim berkeliling kota menjajakan patung-patung buatan ayahnya. Namun karena iman dan tauhid yang telah Allah ilhamkan kepada dirinya, Ibrahim merasa tidak bersemangat untuk menjajakan barang-barang itu. Bahkan secara langsung mengejek menawarkan patung-patung itu kepada calon pembeli dengan kata-kata, "Siapa yang akan membeli patung-patung yang diam dan tak berguna ini?" Melalui berbagai cara, Nabi Ibrahim berusaha menyadarkan tentang kesia-siaan patung. Dan Nabi Ibrahim berupaya berdakwah seraya mengenalkan tentang Tuhan kepada mereka. Dengan sikap sopan santun dan beradab yang patut ditunjukkan oleh seorang anak terhadap orang tuanya, serta melalui kata-kata yang halus, Nabi Ibrahim datang kepada ayahnya menyampaikan bahwa ia diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul. Kita telah diilhamkan dengan pengetahuan dan ilmu yang tidak dimiliki oleh seorang ayah. Nabi Ibrahim mulai bertanya secara lemah lembut kepada ayahnya. Kemudian bertanya, apakah gerangan yang menjadi penyebab untuk menyembah berhala seperti kaumnya? Walaupun berhala-berhala itu tidak berguna sedikit pun, serta tidak dapat mendatangkan keuntungan untuk menyembahnya ataupun tidak dapat mencegah nasib buruk. Diterangkan pula kepada ayahnya bahwa menyembah kepada berhala-berhala itu merupakan semata-mata ajaran setan yang memang menjadi musuh terhadap umat manusia sejak Adam diturunkan ke bumi.
Ia bersuruh kepada ayahnya agar merenungkan dan memikirkan nasihat dan ajakan untuk berpaling dari berhala-berhala, supaya sang ayah kembali menyembah Allah yang menciptakan umat manusia beserta semua makhluk yang hidup, maupun yang memberi mereka rezeki maupun kenikmatan hidup, serta yang mempercayakan bumi dan segala isinya kepada umat manusia. Dengan cara dakwahnya, Ibrahim berusaha untuk menyadarkan kaumnya. Akan tetapi, mereka mengabaikan seruan-seruan Ibrahim, dan mereka tetap berkeras meneruskan penyembahan berhala. Setelah itu, disebutkan bahwa saat Nabi Ibrahim telah menyadarkan bahwa kayu bukanlah Tuhan dan dakwah-dakwahnya telah tersebar ke berbagai negeri, Raja Namrud yang kejam yang mendakwahkan dirinya sebagai raja di muka bumi, memerintahkan seluruh rakyatnya datang membawa batu dan patung-patung untuk mendirikan sebuah tugu menjulang tinggi di Babilonia sebagai tempat berhala khusus, sehingga seluruh orang-orang dalam negeri itu diajak bersatu sebagai penyembah berhala patung, sehingga orang-orang tersebut menganggap segala jenis tindakan yang tidak menyembah berhala patung sebagai ajaran menyimpang. Raja Namrud, sebagai orang yang telah mengajak seluruh penduduk negeri agar menyembah berhala, menyatakan secara angkuh, hal ini akan menjadi bukti siapa raja dan dewa di muka bumi ini, dan siapa yang manusia biasa. Kalian akan menyaksikan pada hari ini bahwa orang itu dilenyapkan di perapian akibat berani menyatakan bahwa kita akan dibakar oleh Tuhannya, maka biarlah Tuhannya sendiri yang menyelamatkan ia. Sementara akulah dewa yang menyelamatkan kalian. Banyak orang dari berbagai negeri hadir untuk menyaksikan peristiwa ini. Sebagian besar mereka percaya kepada Raja Namrud. Di tengah-tengah kerumunan terdapat kakak Nabi Ibrahim, Haran, yang turut dihadirkan karena selama ini telah menjembunyikan Ibrahim dan tidak menyerahkan kepada Raja Namrud. Ketika Haran ditanya mengapa ia tidak menuruti perintah Namrud, ia menjawab, "Bukankah ku pernah mengatakan bahwa apapun yang kalian lakukan, kalian takkan bisa mengubah segala yang tertulis di langit, sebab kalian sendiri tak sanggup mengubah langit, dan bukankah kalian yang berkuasa di langit maupun di bumi?" Ucap Haran berlanjut, "Seandainya Ibrahim tidak selamat dari perapian, tentulah aku akan pergi meninggalkan kalian sejauh mungkin bersama aib ini. Akan tetapi, jika melalui keajaiban dahsyat Ibrahim berhasil selamat, maka aku akan datang dan memeluknya." Selanjutnya, ketika Nabi Ibrahim hendak dilempar ke perapian, sesosok malaikat hadir menawarkan pembebasan Ibrahim, supaya dapat melarikan diri dari hukumannya. Namun, Ibrahim berkata, "Cukuplah yang Maha Melindungi yang memberi keselamatan kepadaku, sebab selama ini dialah yang melindungi nyawaku terhadap maut, bahwa segala penyelamatan hanya berasal dari Dia. Sekalipun aku harus mati, maka aku bersedia jika Dia yang menghendaki." Lalu malaikat tersebut pergi meninggalkan Nabi Ibrahim. Allah turut bersaksi dengan para malaikat ketika mendapati bahwa hampir seluruh manusia di muka bumi pada zaman itu memiliki satu pemikiran dari satu sudut pandang terhadap peristiwa perapian ini. Maka Allah hendak melaksanakan ketetapan kepada pikiran umat manusia dengan menampakkan hal-hal yang berbeda dalam penglihatan mereka, yang kemudian satu umat dan satu bangsa di bumi menjadi berbagai bangsa yang memiliki pendirian dan pola pikir yang berbeda.
Ketika Nabi Ibrahim melompat ke perapian yang membara, seketika Allah berfirman kepada perapian supaya menjadi keselamatan terhadap Ibrahim. Maka api dari Allah hadir untuk melindungi Ibrahim, supaya dapat berjalan dalam keadaan selamat di tengah-tengah perapian. Api pun menjadi terasa sejuk bagi Nabi Ibrahim alaihi salam. Tamat. Semoga dari kisah ini kita dapat pelajaran yang lebih berharga lagi untuk tidak memusyrikan Allah, Sang Maha Pencipta kita. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata maupun penempatan kata yang tidak sesuai. Semoga dari kisah ini akan menjadi amalan jariah kita di akhirat kelak. Amin. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.